Oke teman-teman, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa diecast yang menurut saya ini favorit ya. Kenapa favorit ya? Karena ya menarik. Kenapa menarik? Ya, kita akan membahasnya semuanya di dalam video ini. Nah, ini ada beberapa banyak diecast ya. Kenapa diecast ya? Diecast itu adalah mainan mobil-mobilan yang terbuat dari logam. Tapi sekarang maknanya jadi bergeser ya. Logam itu tidak harus terbuat dari baja, bahkan bisa dari alloy atau zinc metal. Seperti merek-merek CCE ya, yang kalian bisa temukan di mall, biasanya di toko mainan yang namanya Osam ya. Atau kalian bisa nyarinya di Miniso ya, merek CCA, Cool Chic Auto, lupa saya. Itu kalau salah merek dari Cina. Jadi itu sekarang merek itu masuk dan merupakan saingan untuk diecast seperti ini. Diecast yang sudah apa namanya? Ya sudah biasa, sudah mainstream. Ya kayak merek ini, merek Tomica, kemudian ada merek Mini GT, ada Mattel, Matchbox. Kebetulan Hot Wheels belum saya taruh di sini karena ya kurang menarik. Enggak, saya bercanda. Ada Hot Wheels tapi saya memang nggak masukkan di sini karena kebetulan saya belum menemukan Hot Wheels yang pas buat saya. Nah, beberapa diecast di sini ini adalah diecast pilihan yang mana diecast ini ada cerita-cerita menarik di antara semuanya ya. Ada banyak sekali diecast di sini, ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 diecast. Nah, ini semuanya pilihan saya, pilihan dari sejak saya beli tahun 2024 sampai sekarang. Enggak 2024 juga sih, 2023 2022 ya. Nah, ini kalau contohnya 2022 ya, saya waktu itu beli ini adalah Tomica Premium Ferrari F40 warna biru. Nah, ini biru, kenapa biru? Ini sangat-sangat ini ya, sangat semoga bisa menjadi inspirasi. Jadi warna biru itu sejuk ya, warna biru itu sejuk. Yang kedua, Ferrari warna biru itu adalah yang sangat jarang ya. Biasanya Ferrari ikonik dengan warna merah ya. Memang seperti itu teman-teman ya. Dan ini diecast Tomica Premium ini saya suka koleksi ini karena ada fitur moving partnya atau fitur open partnya di sebelah sini ya. Ini dia bisa dibuka teman-teman, di bagian belakangnya kita bisa lihat ada detail mesin yang sangat-sangat detail, sangat-sangat keren. Semuanya didetail dengan bagus oleh merek Tomica. Meskipun ada salah satu hal yang kurang di diecast ini, yaitu adalah detailing spion. Karena apa? Karena menurut aturan dari Jepang, mainan Jepang ya, untuk anak-anak atau orang-orang yang usianya ya di sini sih untuk anak usia 3 tahun juga ya. Meskipun ini Tomica Premium. Nah, karena di sana untuk anak-anak, jadi mereka juga memastikan bahwa tidak ada part kecil yang nantinya bisa patah dan gampang tertelan oleh anak kecil. Karena pada dasarnya anak-anak juga suka sekali mengemut-ngemut, gigit-gigit barang ya. Nah, salah satunya adalah ini. Makanya waktu itu Tomica tidak membuat spion ya, banyak kan tidak ada spion, jadi banyak yang menyindir ya kalau dari kaum Hot Wheels maupun kaum Mattel ya, yang lain ya, suka menyindir diecast Tomica tidak punya spion, padahal Hot Wheels sendiri juga jarang pakai spion, tapi beberapa aja yang pakai spion yang kemudian kayak saya serok ya. Nah, ini ada beberapa ya selain Tomica Premium. Yang ini keren sekali, ini warnanya biru, wah cakep ini. Terus saya simpan pakai ini ya. Nah, ini pakai silika gel. Silika gel itu fungsinya untuk menghindari kelembapan. Karena sifatnya catnya Tomica itu kadang-kadang suka merintis ya kalau di tempat yang lembab ya. Jadi catnya itu ada kelemahannya. Diecast Tomica itu bagus, detailnya bagus, menawan, keren, dan juga anti mainstream. Beberapa bikin produk seperti kereta api super cepat, ada mobil panjang, ada bikin mobil truk, atau mungkin bikin ini ya traktor dan alat-alat berat. Cuman ya itu tadi, dia menjual fitur moving part juga ya, open part di sini. Cuman kelemahannya yaitu tadi, catnya gampang merintis, gampang rusak. Kita diamkan gitu aja, simpan, bisa merintis sendiri. Makanya saya simpan pakai silika gel ini untuk menghindari kelembapannya. Jadi supaya catnya tidak merintis, tidak menimbulkan efek-efek kayak melotok-melotok gitu ya. Jadi timbul-timbul membuat diecastnya jadi rusak. Nah, kemudian beberapa pilihan saya yang lain ada juga merek dari Majoret teman-teman. Ini merek Majoret yang baru tahun 2024 kemarin. Saya sempat hunting ini di Kit Station. Di Kit Station sendiri itu banyak sekali diecast Majoret yang menarik-menarik. Tapi kebetulan saya waktu itu sangat tertarik dengan mobil ini karena mobil ini adalah mobil baru yang juga muncul di pameran otomotif Gias, dan ini mobilnya adalah Volkswagen ID Buzz. Ini seperti keterangannya
Packagingnya waktu itu adalah bentuk blister, karena blister itu sangat ini ya, harus dirusak ya, akhirnya kita nggak punya cadangan tempat untuk nyimpen ya. Nah ini bentuknya menarik sekali, warnanya putih kuning. Nah ini adalah mobil Volkswagen Van yang menggunakan energi listrik teman-teman. Jadi ini bisa dibuka juga, ada fitur moving partnya ya. Harganya sangat mahal sekali, mungkin miliaran ya. Tapi karena kita tidak mungkin beli mobil aslinya, ya belum mungkin ya. Kalau nanti ada rezeki pasti bisa beli, amin ya. Kalau belum beli, makanya kita harus koleksi diecast-nya dulu teman-teman. Karena saya sangat suka dengan mobil-mobilan, saya suka dengan otomotif. Nah ini adalah koleksi saya, detailnya bagus, ada spionnya, dan juga detail ada open partnya, jadi bisa dilihat seperti itu teman-teman. Mobilnya sangat keren sekali, dan juga ada fitur suspensi sama sebenarnya kayak Tomica, ada suspensinya juga, tadi saya belum buka ya. Nah seperti itu teman-teman, keren ya. Cuman kelemahannya di sini sasisnya juga plastik sama kayak Tomica, bannya juga plastik kayak Tomica Premium itu ya. Harganya kalau Tomica Premium dulu waktu ini saya beli harganya 80.000, sekarang harganya ya sekitar 200.000, nggak tahu kenapa jadi mahal. Itulah kelebihan dari Tomica juga ya. Nah untuk yang diecast dari Majorette ini kalau sudah kebongkar gini harganya turun drastis, bisa sampai 50% teman-teman. Tapi karena saya kan bukan tipe orang yang suka jual beli mainan ya, jadi saya simpan aja ini karena akan menjadi kenang-kenangan bagi saya, dan juga menjadi salah satu impian saya nanti bisa beli mobil aslinya, amin. Semoga ada rezeki ya teman-teman. Nah kemudian selain itu teman-teman, saya juga mengoleksi beberapa diecast dari merek Tomica dan Mattel serta Mini GT. Dan Mini GT ini adalah pilihan saya. Kenapa Mini GT ini pilihan saya? Banyak kan Mini GT ngeluarin mobil sport yang ada logo balapnya juga ya, atau mobil-mobil yang kerjasama sudah pakai body kit dari LBWK, Pendem, dan juga Rocket Bunny ya, dan juga ya seperti itu ya. Nah tapi karena ini Mini GT, saya malah nyari yang mobil yang benar-benar ini ya, mobil yang masih orisinil ya, maksudnya tidak pakai body kitan. Nah ini adalah BMW i7 xDrive 60, jadi BMW i7 xDrive 60 dengan warnanya black sapphire. Mobilnya kenapa saya pilih ini, kenapa saya beli ini dan saya koleksi ini, karena ini mobilnya adalah mobil BMW yang sangat mewah. Kalau kesannya punya mobil ini beneran sudah seperti seorang pengusaha kaya raya atau miliuner ya, atau triliuner, amin. Semoga kita bisa menjadi seorang pengusaha yang kaya raya, bukan hanya koleksi diecastnya saja, tapi juga menjadi seorang pebisnis yang hebat dan handal. Makanya kita harus belajar bisnis ya, dan juga belajar investasi. Nah salah satunya investasi ya bisa seperti ini, tapi investasi tidak harus semuanya kita habiskan di sini. Sekarang yang paling yang lagi rame adalah investasi emas. Emas itu semakin lemah hari semakin mahal karena produksinya terbatas. Seperti Antam saja sampai kehabisan stok ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau nyari di butik Antam pasti habis. Nah harganya bisa sampai 2,9 juta segram. Dulu nggak sampai segitu. Saya waktu itu masih beli seharga 1 jutaan segram. Saya nyesal nggak beli banyak, tapi pada akhirnya sekarang jadi lebih mahal lagi. Nah ini saya nggak tahu apakah kedepannya akan turun, tapi menurut Robert Kiyosaki akan terjadi crash market besar ya. Nah itu semoga kita tidak berharap hal itu terjadi, dan semoga emas tetap akan naik tapi nggak akan tinggi-tinggi. Jadi kita nanti ada kesempatan untuk nabung, untuk beli emas, untuk kita amankan aset kita, karena selama ini aset kita, uang kita sering tergerus oleh inflasi. Makanya kita simpan uang kita beberapa dalam bentuk aset yang bisa menghasilkan. Contohnya ini menghasilkan gimana maksudnya ya, saya kontenin kayak gini menghasilkan uang di channel YouTube saya ya, semoga ya, amin amin ya robbal alamin. Nah ini adalah Mini GT BMW i7 xDrive 60 ya, nomor 802, dan ini untuk usia 14 tahun ke atas. Ini beda dari yang tadi, ini mainan untuk 14 tahun ke atas, jadi untuk anak usia remaja ya. Kemudian ini bisa, kalau kita lihat ini mobilnya gede juga, panjang, dan ini skalanya pas 1:64, mobilnya gede ya. Makanya saya pilih ini. Harganya nggak digoreng gimana, beberapa kolektor diecast itu suka sekali ngoleksi diecast yang bisa dijual lagi dengan harga mahal, cuan, bahkan dalam jangka waktu cuman 10 hari aja udah harganya sudah merangkak 2 kali lipat. Tapi saya nggak peduli, saya pilihnya beli mobil ini karena mobil ini adalah mobil yang sangat istimewa bagi saya. Saya jadi merasa termotivasi ingin menjadi seorang bisnismen, pengusaha, entrepreneur, dan ini menurut saya keren banget ya. Lihat ini, wah, detailnya, setirnya sudah setir kanan dan nggak setir kiri kayak mobil Eropa. Jadi kalau dibayangkan ini kita punya mobil ini beneran, kita bisa nyetir di jalan, keren ya. Nah mudah-mudahan kita bisa beli mobil seperti ini, amin. Nah dengan menjadi YouTuber ya sementara aja ya, nah mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang
bisa membagikan orang-orang sekitar kita, menjadi bisnismen, buka lapangan kerja ya. Oke teman-teman, seperti ini detailnya bagus sekali, semua sudah pakai plastik mika, bukan cat-catan, bukan totolan cat ya, semua sudah pakai detailing seperti ini, keren, seperti mirip mobil asli kalau kita foto di diorama. Makanya saya juga koleksi diorama, tapi diorama nggak banyak, paling diorama yang parkiran tingkat ya, sama beberapa diorama di tempat depan pertokoan gitu ya, supaya kalau di foto-foto itu kayak ini ya, kayak memuaskan gitu loh. Nah di sini bannya sudah karet teman-teman, jadi bannya karet. Jadi kalau kita bicara ban mobil kan pasti terbuat dari karet ya, jadi kalau ban plastik itu sangat tidak realistis, tapi dengan ban karet ini sangat realistis sekali, mirip seperti mobil asli ya. Dan ini semua untuk materialnya, untuk bodi dan juga base-nya terbuat dari metal, tidak seperti yang tadi. Dan tentu saja harganya lebih mahal daripada Majoret maupun Tomica dan juga ini ya, Mattel. Ini harganya kalau nggak salah waktu itu saya beli 150.000. Sekarang kalau nggak salah kalian cari di toko online ya, bisa sampai 200. Ya mudah-mudahan kalian bisa menemukannya di toko online, masih ada dengan harga yang di bawah 200.000. Jangan sampai tergiur harga mahal juga ya, takutnya itu digoreng. Nah itulah istilah digoreng, karena barang sudah susah dicari, harganya jadi mahal. Kayak emas ya, kayak emas sudah nggak produksi lagi, akhirnya menjadi mahal. Ya itu teman-teman ya, investasi diecast, kalian bisa jual lagi nanti kalau ini sudah nggak perlu lagi. Tapi kalau saya karena koleksi, karena saya kolektor ya, saya simpen aja ini, dan saya sebagaikan pajangan dan juga sebagaikan konten. Saya jadikan konten untuk menambah cuan ya. Oke teman-teman, kita masukkan di sini. Ini keren juga, sudah ada sunroofnya. Kita keluarkan aja ya. Gak apa-apa, kita nggak usah masukkan lagi ke dalam, karena ini aman catnya. Sejauh ini aman. Saya punya versi Honda Civic Type R HKS juga aman, catnya nggak merintis, walaupun di luar nggak dikasih silika gel, aman. Nah nanti kita akan bahas, next kita akan bahas Honda Civic Type R yang ini ya, HKS. Kebetulan saya punya, dan juga Toyota Super HKS juga ya, keren. Yang SEMA 2019 saya juga punya. Itu koleksi saya juga koleksi itu, meskipun liverynya adalah livery balap atau livery bukan mobil yang real, tapi liverynya itu sangat keren ya. Tampilan warnanya hitam, kemudian ada warna pink, hijau Tosca, dan juga warna biru ya kalau nggak salah. Nah teman-teman, ini sekarang kita bahas yang ini ya. Ini keretanya mirip kayak kereta Wush teman-teman. Ngomong-ngomong soal Wush, itu katanya didanai oleh ini ya, tidak mau didanai oleh APBN, karena utang itu sendiri harusnya pakai Danantara ya. Nah teman-teman, kenapa kok gitu ya, kita tidak mau, kita sampai nanggung itu sampai puluhan tahun ya. Kasihan anak cucu kita menanggung hutang untuk membeli kereta itu, yang notabene ternyata nilai investasinya belum tentu sepadan ya. Karena pada dasarnya gini teman-teman, perjalanan dari Jakarta Bandung masih bisa dijangkau dengan kendaraan darat ya. Sementara kalau mau kereta cepat harusnya dibangun langsung dari Surabaya sampai ke Bandung ya, biar lebih panjang lagi. Nah ini jenis keretanya adalah Shinkansen series E6 skala 1:164 ya. Jadi ini adalah jenis kereta cepat Jepang ya. Kalau seandainya waktu itu kereta cepat Jepang, KCIC Jepang ya, ini ya, mungkin kita bisa pengadaan kereta cepat ini teman-teman. Kenapa saya beli ini teman-teman? Karena ya di Tomica Premium, di diecast merek lain belum tentu ngeluarin diecast dengan model seperti ini, full besi ya, kecuali base-nya masih plastik. Dan ini rodanya Shinkansen series E6, keren banget ya. Bentuknya modelnya seperti ini. Ini sangat digenggam, ini juga sangat mantap ya, karena bendanya ini berat banget. Nah ini teman-teman ya, kereta cepat, saya suka sekali kereta cepat ya. Mudah-mudahan polemik kereta cepat bisa ini teratasi, dan juga bunganya bisa bisa di cover oleh anggaran kita. Semoga negara kita jadi negara maju, jangan sampai kita pesimis menjadi negara Indonesia cemas tapi Indonesia emas. Benar-benar Indonesia emas, kita benar-benar menjadi negara maju, jadi kita bisa membiayai ini dan tidak membebani anak cucu kita. Mungkin ya ini kita bisa menjadi lebih maju lagi. Makanya kita harus produktif teman-teman. Jadi produktif itu gimana ya? Jadi seperti ini teman-teman ya. Saya ngonten ini juga produktif, nyari duit ya. Ketika masuk YouTube, dari YouTube masuk ke rekening saya, paling tidak saya membantu memberikan devisa buat negara ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini keretanya keren banget, warnanya lebih ke pink sama putih. Ini kereta cepatnya ya, keren ya.
Nah, kita bandingin sama yang satu ini ya juga kereta cepat namanya Shinkansen series E3. Kenapa saya cuma punya dua ya? Kenapa cuma dua? Ya karena saya dapatnya cuma dua. Sudah susah dicari. Saya baru mulai koleksi diecast itu tahun 2018 akhir. Ya waktu itu memang pada dasarnya saya ya tertarik aja gara-gara mainan anak-anak. Selama itu kan saya nggak pernah koleksi diecast ya karena duitnya habis buat beli tiket pesawat ya, karena ditempatkan di negara tempat-tempat terpencil, sementara saya cuma digaji segitu doang ya buat bayar pesawat, nggak ditanggung oleh perusahaan tempat saya bekerja teman-teman. Nah ini sudah ada stikernya juga kalau mau ditempel-tempel, cuman saya nggak mau nempel-nempel stiker eman ya, takutnya hilang. Nah ini adalah kereta cepat ya, kereta cepat berikutnya Shinkansen series E3. Nah ini warnanya lebih biru, ada biru, oranye, putih, dan ini mirip sekali seperti logo KAI ya, warna-warnanya kayak KAI banget. Nah ini kalau dibandingkan satunya lebih tebel ya, kalau di sini kan lebih moncong, lebih panjang. Nah kalau ini lebih tebel, dan ini dari ukurannya ya, dari ukurannya juga lebih gede yang versi E3. Sorry teman-teman ya, batuk ya. Jadi apa namanya, jaga kesehatan teman-teman ya. Sekarang lagi musim batuk, pilek, dan juga bisa bikin ini ya, demam. Anak saya sampai demam gara-gara apa? Tertular dari temannya sekolah. Ini teman-teman ya. Nah ini yang kerennya kalau dibandingkan ini kan garis rodanya cuma gini doang ya. Kalau yang series E3 ini dia bisa gini-gini ya, bisa agak muter-muter gitu. Keren banget ya. Wow, ini makanya saya beli. Walaupun harganya waktu itu dibanderol dengan harga 90 ribuan. Tapi memang ini worth it banget bagi kalian yang suka dengan mainan diecast kereta-keretaan. Ya, meskipun kita tidak membeli Tomica Play-Rail ya. Play-Rail itu sendiri tidak hanya butuh dana, juga butuh tempat. Karena juga ada rel-relnya ya. Rel-relnya itu mahal. Kalau nggak salah satu kereta itu bisa 700 ribuan. Kalau ini kan 90 ribu, lumayan lah ya. Kita koleksi diecast kereta-keretaan gini. Ya semoga saja kita berharap negara Indonesia menjadi negara yang maju. Makanya kita bisa menjadi produktif. Kita berusaha berarti produktif, jadi orang-orang yang inovatif, dan juga untuk membuka lapangan kerja kita harus tetap berusaha teman-teman ya. Nah teman-teman, ini ada juga diecast dari Tomica lagi, Toyota Alphard. Nah ini juga saya salah satu inspirasi saya, Toyota Alphard. Kenapa Toyota Alphard ya? Karena mobil Alphard itu adalah kesannya adalah mobil mewah. Mobil mewah nggak harus mobil pejabat ya, bisa mobil orang yang pengusaha, orang yang berusaha teman-teman. Jadi pengusaha, entrepreneur, businessman ya. Nah ini kenapa saya suka sekali dengan Toyota Alphard ini, karena ya itu tadi teman-teman, saya cuma ada impian ya. Ya berawal dari impian nanti jadi cita-cita, dan mudah-mudahan tercapai, amin. Nah ini teman-teman ya, mobilnya Toyota Alphard keren banget ya. Mobilnya mobilnya para ini ya, orang-orang kaya ya. Nah kita berharapnya seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tidak hanya berusaha tapi juga berdoa. Tapi jangan sampai kita cuma berdoa tapi lupa berusaha ya. Karena Tuhan tidak tidak mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau berbuat untuk merubahnya juga ya. Nah itu maksudnya teman-teman ya. Jadi jangan hanya pasif tapi juga aktif teman-teman. Nah ini seperti ini keren banget ya teman-teman ya. Dan ada fitur menarik selain suspensi, dia juga ada fitur buka bagasi belakang teman-teman. Keren ya, detailnya juga bagus meskipun minus spion. Nah nggak apa-apa teman-teman, karena merek lain belum tentu ngeluarin diecast merek bentuk model Toyota Alphard. Hot Wheels nggak ngeluarin, dan juga merek Mattel yang lain kayak Matchbox, Majorette juga nggak ngeluarin. Tapi ada merek Hobby Japan yang ngeluarin, cuman agak mahal. Dan juga merek yang lain next kita bahas lagi ya. Ada diecast merek lain juga selain Hobby Japan yang ngeluarin model Toyota Alphard. Ini keren sekali teman-teman ya. Ini keren, wajib kalian koleksi. Lihat detail-detailnya, sudah pakai plastik mica juga, dan juga ada emblemnya Toyota Alphard. Saya lupa ini generasi keberapa. Tapi ini keluarnya tahun 2020 waktu itu ya. Dan ini saya pakai silika gel juga supaya catnya tidak merintis. Nah ini kalau merintis kelihatan dikit-dikit teman-teman ya. Bisa kelihatan ya, kayak ada cat yang timbul dikit-dikit kecil gitu ya. Itu karena saya kurang rapat nyimpennya. Jadi memang perawatan ekstra ya kalau kita mau koleksi Tomica, termasuk Shinkansen ini teman-teman. Nah
Kemudian lanjut kita bahas diecast yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Ini ada Lamborghini. Nah, Lamborghini juga inspirasi saya ya. Lamborghini itu waktu itu saya mulai suka Lamborghini itu gara-gara waktu itu ada konten Crazy Rich itu ya. Crazy Rich Surabaya, Crazy Rich mana lagi itu. Jadi mereka masuk di YouTube, akhirnya tampil di YouTube. Selama ini menutupi mereka orang kaya, tapi akhirnya kebuka juga. Mereka menunjukkan kesultanan mereka flexing Lamborghini. Nah, saya suka Lamborghini ya, Lamborghini Centenario ini contohnya yang ada di Matchbox Moving Parts. Jadi ini ya. Kenapa saya suka Lamborghini? Lamborghini itu mobil mewah yang hanya dibeli oleh orang-orang kaya, dan saya karena belum orang kaya, jadi ya saya koleksi diecastnya aja. Tapi sebenarnya saya juga pengen beli ini ya, Lamborghini ya, kalau saya punya uang banyak. Makanya saya pengen menjadi bisnismen yang sukses, menjadi entrepreneur yang sukses ya. Makanya, dan dari channel YouTube ini mudah-mudahan terkumpul dana untuk mendirikan bisnis ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nah seperti ini detail diecastnya Lamborghini Centenario ya. Dia ada fitur open partnya, yaitu pintu gunting seperti ini ya. Sayangnya ini untuk material pintunya terbuat dari plastik, sementara untuk yang lain ini terbuat dari metal ya bodinya, dan sasisnya masih plastik, ban masih plastik seperti itu teman-teman. Dan lihat ini pintunya masih kurang rapet ya. Namanya juga mainan seharga 50 ribuan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kecewa ya nggak apa-apa, namanya juga mainan seharga 50 ribuan. Tapi mana lagi yang mengeluarkan diecast skala kecil kayak gini ya, untuk mobil Lamborghini yang bisa dibuka pintunya. Selain merek Matchbox Moving Parts ini dan juga merek Siku kebetulan juga ada Lamborghini yang bisa buka pintunya. Nah teman-teman, ini juga detailnya lengkap sama spionnya. Jadi itulah kenapa saya tidak pernah kecewa dengan Matchbox. Meskipun ya kalau dibilang fiturnya ada yang materialnya ada yang masih plastik, tapi nggak masalah, detail bagus, dan juga ada fitur moving partnya dengan harga yang worth it ya teman-teman ya. Dan next ini ada juga mobil yang menurut saya ini cakep banget. Ini mengingatkan saya pada mobil Kijang LGX ya. Padahal mobil Amerika, yaitu 2004 Ford Excursion. Kemarin kita bahas teman-teman, mobilnya bagus banget ya. Ini mobilnya bagus banget ya. Sekilas sih kayak mobil itu ya, mobil-mobil jadul gitu ya, Kijang jadul. Tapi ini mobil Amerika Ford Excursion ya. Ini keren banget, mobilnya berat banget. Ini juga cocok kalian koleksi ya. Jadi ini salah satu incaran saya. Jadi ini memang harus dibeli, karena ya itu tadi, mobil-mobil seperti ini juga favorit saya. Mobil yang ada ground clearnya tinggi dan juga jarak ban dengan overfender tinggi, jadi lebih cocok ke off-road ya. Ini kalau ada rezeki kita bisa beli yang model Kijang LGX nya, atau beli mobil ini aja ya, Pajero ya. Nah ini keren ya, lihat detail mesinnya juga dicetak rapi ya. Bahkan detail depannya meskipun ini masih cecetan ya, masih cecetan, tidak menggunakan plastik mika. Di setirnya masih kiri, dan detailnya seperti itu aja ya. Ada spionnya juga, lengkap, keren loh. Jadi ini tidak main-main ya teman-teman ya, merek-merek dari diecast dari Matchbox Moving Parts. Tapi banyak juga yang jarang yang mau ngelirik ya. Kenapa ya? Karena kurang cuan kalau kata teman-teman diecaster yang hobinya investasi diecast terus kemudian diperjualbelikan. Kalau saya kan enggak, jadi saya cuma simpen untuk menginspirasi ya teman-teman. Nah di antara semua diecast ini ada satu lagi yang sangat spesial, yaitu adalah diecast ini teman-teman, Cadillac Escalade ya. Jadi Cadillac Escalade itu adalah mobil untuk orang mewah juga ya. Mobil Cadillac Escalade itu mobil model limousine kayak gini itu kalau di Amerika sono, jadi buat ngangkut para aktor Hollywood ya, atau orang-orang kaya lainnya ya, yang mau hadir di pesta ya, hadir di pesta kayak gitu-gitu ya, hadir di pesta atau seremoni apa gitu ya. Nah ini keren banget teman-teman, saya baru menemukan Tomica bisa ngeluarin diecast kayak gini. Merek lain belum tentu ngeluarin, ada juga yang skalanya gede tapi merek Kinsmart kalau nggak salah. Nah kalau ini kan merek Hot Wheels bisa ngeluarin kan, yang ada cuma merek Tomica kayak gini, Cadillac Escalade nomor 136. Ini keluar kalau nggak salah tahunnya, bentar ya, tahun 2018. Sekarang sudah jauh banget ya, sudah susah dicari teman-teman. Kalaupun ada, harganya di atas 150. Padahal waktu itu saya beli cuma 75.000 ya, murah banget. Karena ya memang apaan nih mobil panjang, nggak ada yang berminat. Tapi sekarang setelah sudah mulai susah dicari, harganya bisa sampai 150.000, 2 kali lipat teman-teman.
Makanya teman-teman ya itu ya, untung-untungan. Kalau memang teman-teman mau cari untung ya waktu itu belinya langsung 3 4 ya. Terus kemudian 1 disimpan, 3 dijual ya. Kalau saya kan enggak, bukan tipe kayak gitu. Nah, ini bisa dibuka kayak gini teman-teman, bisa dimasukin orang kalau ada ya. Maaf ya batuk teman-teman. Nah, ini detail-detailnya ya teman-teman ya, masih cet-cetan di belakang. Di depannya sudah pakai plastik mika dan ada logo ini juga ya, mobil Cadillacnya, keren. Ini juga ada ini ya, spion tengah, cuman sayangnya tidak ada spion kanan kirinya ya. Oke, panjang banget, ini nggak tahu berapa senti ya. Ya, keren ya. Apakah sepanjang kereta? Kalau kita bandingin dengan kereta kayaknya ya ini ya. Apa namanya? Kurang ini ya. Kurang relevan ya. Tapi ya it's okay. Ini favorit saya juga. Dan ini bintang kita malam ini ya. Kita bahas kali ini di video ini, bintang kita kali ini. Ini cakep dan bisa kalian koleksi teman-teman. Nah, keren ya. Ya, ini koleksi diecast saya teman-teman, anti mainstream. Beberapa anti mainstream karena saya memang nggak terlalu terikat dengan apa namanya, oh harus cuan, nggak. Saya hanya mencari yang menyenangkan dan memotivasi agar saya bisa bekerja lebih giat, bekerja lebih tekun, dan juga ini ya, memotivasi untuk memproduksi di sini ya, bisa berwira swasta ya. Oke teman-teman, seperti itu aja review singkat kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika saya terlalu banyak bicara. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mohon maaf kalau videonya kualitasnya juga jelek. Mohon maklum karena ya apa adanya aja. Jadi ya gini aja. Untuk diecast ini semuanya sudah saya kasih nilai yang sangat bagus di video-video review-reviewnya ya. Nah, ini bintang kita ini kita akan kasih nilai 98 dari 100 ya teman-teman ya. Nah, harusnya 99 tapi karena nggak ada spionnya jadi kita kurangin ya. Oke teman-teman ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga menginspirasi bagi teman-teman. Tetap produktif, kita bangun negara ini lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa lagi, until next time.